Segala sesuatu dimulai di Mansion Ye. Tokoh utama kita, Suen, tiba-tiba berpindah dunia dari dunia modern. Saat ini, dia baru saja mengetahui kisah pemilik tubuh yang sekarang dia tempati. Orang ini adalah anak haram dari kepala keluarga Ye, dia lemah dan pengecut. Dia tumbuh tanpa ibu, sering dihina oleh seluruh keluarga, dan yang lebih parah, di dunia ini, kekuatan bela diri adalah hal yang paling dihargai. Karena dia sama sekali tidak memiliki bakat, dia sering menjadi korban perundungan. Saat sedang merenung, tiba-tiba seorang pria meletakkan tangan di pundaknya dan bertanya apa yang sedang dilakukan anak haram di sana. Pria itu berkata Suen seharusnya sedang mencari ibunya. 3 orang lainnya muncul dan mulai mengejeknya, mengatakan mungkin ibunya terlantar di jalanan. Satu lagi menambahkan bahwa ibunya pasti sudah tewas di tempat yang hina. Namun, kali ini Suen tidak tinggal diam. Dia menyuruh mereka diam. Salah satu dari mereka terkejut karena biasanya Suen sangat pengecut. Tapi hari ini, dia menunjukkan keberanian. Suen mengulang ucapannya dengan perlahan, memerintahkan mereka untuk diam lagi. Tentu saja, para pengganggu itu kehilangan kesabaran. Mereka meraih kerah bajunya, berkata bahwa dia sepertinya ingin diberi pelajaran. Saat dia diguncang-guncang, Suen ingin melawan, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Tiba-tiba, seseorang bertanya apa yang mereka lakukan. Seorang gadis menunjuk ke arah mereka, mengingatkan bahwa Suen masih anak kepala keluarga, jadi mereka seharusnya tidak memperlakukannya seperti itu. Gadis itu bernama Yin Fang. Salah satu dari mereka berbisik kepada yang lain, mengingatkan bahwa nyonya besar keluarga sangat menyukai masakan gadis ini, jadi lebih baik mereka tidak mencari masalah. Akhirnya, mereka melempar Suen ke tanah dan pergi sambil mengancam bahwa lain kali mereka akan memukulnya. Setelah mereka pergi, Yin Fang mendekati Suen untuk membantunya bangkit dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Ketika melihat ingatan pemilik tubuh aslinya, Suen menyadari bahwa Yin Fang adalah satu-satunya orang yang memperlakukannya dengan baik. Ketika dia meraih tangan gadis itu, tiba-tiba sebuah sistem muncul. Sistem itu disebut sistem keterampilan kehidupan harian perempuan. Sebagai seseorang yang sudah terbiasa dengan konsep reinkarnasi, Suen tidak terlalu terkejut. Sistem itu memberitahunya bahwa dia bisa merekrut murid perempuan, dan semakin baik keterampilan hidup mereka, Suen akan menjadi semakin kuat. Namun, saat ini dia hanya bisa memiliki 1 murid. Suen sedikit terkejut karena dia belum pernah mendengar sistem seperti ini sebelumnya. Sementara itu, Yin Fang merasa bingung melihat Suen menatapnya. Suen menyadari bahwa jika dia membutuhkan murid perempuan, Yin Fang adalah pilihan yang sempurna. Dia kemudian bertanya apakah Yin Fang ingin menjadi muridnya. Tentu saja, Yin Fang menganggap itu lelucon dan menyuruh Suen berhenti bicara hal aneh. Namun, dengan senyum kecil, dia berkata bahwa jika itu membuat Suen merasa lebih baik, dia bisa saja menganggap dirinya sebagai muridnya. Setelah itu, dia berpamitan, mengatakan bahwa dia harus kembali ke dapur. Yin Fang tidak terlihat terlalu serius dengan ucapannya. Tapi yang penting, Suen berhasil merekrut Yin Fang sebagai murid dengan keterampilan memasak. Sebagai hadiah pertama, sistem membuka bakat alaminya. Saat Yin Fang mulai memasak telur, Suen mulai mendapatkan poin pengalaman. Di dapur, seorang wanita menyuruh Yin Fang bergegas membawa telur rebus. Yin Fang segera pergi, dan Suen, yang mengintip dari balik tembok, terus mendapatkan poin pengalaman. Ketika Yin Fang memotong wortel, menyiapkan selada, dan memasak makanan untuk semua orang, Suen terus mendapat keuntungan. Ada pria yang mengejek Yin Fang, mengatakan dia bodoh karena mengerjakan pekerjaan 3 orang tapi hanya dibayar untuk 1 orang. Sementara itu, Suen diam-diam di belakang, menikmati semua poin pengalaman. Bahkan keterampilan memasak Yin Fang meningkat levelnya. Melihat dirinya mulai mencapai level awal, Suen berdoa agar Yin Fang terus memasak. Dia bahkan berencana memastikan Yin Fang memasak untuk seluruh kota. Sistem kemudian memberitahu Suen bahwa dia harus memilih keterampilan hidup yang akan dia pelajari. Pilihannya termasuk menempa, membuat obat, arsitektur, dan lain-lain. Suen menyadari bahwa di dunia yang sangat fokus pada pertempuran ini, semua yang bukan bertarung dianggap keterampilan biasa. Akhirnya, dia memilih memancing sebagai keterampilan pertamanya. Namun, meskipun mendapat sedikit bantuan dari sistem, memancing ternyata tidak mudah. Setelah beberapa waktu, air mulai bergetar, dan Suen yakin sesuatu telah memakan umpannya. Dia menarik kailnya, dan seekor ikan besar melompat dari air. Saat dia mencoba menangkapnya, tiba-tiba seseorang berteriak minta tolong. Ikan itu malah memukul wajahnya, membuat Suen kesal. Dia berbalik mencari tahu siapa yang berteriak di waktu seperti ini. Di sebuah rumah dekat sana, seseorang dilemparkan ke dinding. Ternyata itu adalah Yin Fang. Pria yang sebelumnya mengganggu Suen kini menyerangnya, mengatakan ini adalah harga yang harus dibayar Yin Fang karena terlibat dalam masalah sebelumnya. Pria itu mengangkat tangannya yang besar, bersiap melakukan sesuatu pada Yin Fang. Namun, sebelum dia bisa bertindak, tiba-tiba dia terkena tendangan terbang tepat di wajahnya dan terlempar keluar jendela. Suen muncul dengan gaya, dan berkat semua pengalaman memasak yang dia dapatkan, dia sekarang sedikit lebih kuat. Anak buah pria itu memanggil Suen bajingan karena menyerang bos mereka secara tiba-tiba. Sementara itu, Suen lebih kagum dengan fakta bahwa makan telur tadi benar-benar membuatnya lebih kuat. Salah satu pria mencoba menyerang Suen dengan sikunya, mengatakan bahwa Suen telah melakukan kesalahan dengan membelakangi mereka. Namun, para pria malang itu, yang sejak awal memang tidak terlalu kuat, kini sama sekali tidak punya kesempatan melawan Suen.
Saat Suen menghindari serangan pertama, seorang pria lain datang dengan tendangan, sambil berkata agar tidak memberi ampun hanya karena dia anak kepala keluarga. Di saat yang sama, pria lain menyerang dari kiri dengan sikutan. Keduanya melompat di udara, namun Suen hanya melangkah mundur satu langkah, membuat mereka bertabrakan seperti orang bodoh. Kaki salah satu pria mendarat di wajah rekannya, dan tanpa ragu, Suen dengan cepat memberi tendangan telak tepat ke selangkangan pria lainnya. Pria itu langsung gemetar kesakitan di tanah. Para pengganggu itu akhirnya lari ketakutan, tetapi tidak lupa memperingatkan Suen bahwa dia akan membayar untuk ini. Saat mereka pergi, seseorang di belakang Suen berbicara. Ternyata itu Yin Fang, wajahnya merah seperti tomat, bingung bagaimana Suen tiba-tiba menjadi kuat hingga mampu mengalahkan para pengganggu. Yin Fang lalu menyimpulkan sesuatu. Dia teringat saat Suen memintanya menjadi murid, dan kini yakin bahwa Suen telah membangkitkan bakatnya beberapa hari lalu. Terkesan dengan kemajuan pesatnya, Yin Fang berpikir Suen pasti memiliki bakat langka. Dengan cepat, gadis itu berlutut, berterima kasih, dan meminta maaf karena telah meragukannya. Suen mengulurkan tangannya dan memintanya berdiri, mengingat Yin Fang selalu membantunya. Saat mereka berjalan bersama, Yin Fang menjelaskan bahwa orang yang lahir tanpa rute bakat biasanya tidak akan berkembang, itulah sebabnya situasi Suen sangat tidak biasa. Dia mengatakan bahwa luar biasa bagaimana seseorang seperti Suen, yang telah membuang 20 tahun hidupnya dan dianggap sampah oleh semua orang, akhirnya berhasil membangkitkan sesuatu. Suen hanya tersenyum, tidak yakin apakah dia harus berterima kasih atau tidak. Setibanya di mansion Ye, seseorang menarik telinga Yin Fang. Itu adalah pelayan yang memarahinya. Yin Fang meminta agar pria itu tidak terlalu keras padanya, tetapi yang mengatakan bahwa sepertinya Yin Fang pantas mendapat hukuman karena menyebabkan masalah. Dia bahkan mengatakan Yin Fang mungkin berpikir terlalu tinggi tentang dirinya hanya karena nyonya menyukai masakannya. Namun, saat itu, Suen meraih lengan pelayan Yang dan bertanya siapa yang memberinya izin untuk menyakiti muridnya. Sebelum pelayan Yang sempat membalas, seorang wanita lain berbicara. Itu adalah Lady Lei, seorang nyonya di mansion Ye. Dia mengatakan bahwa Suen sudah cukup membuat masalah di luar, dan kini dia malah membuat masalah di dalam mansion juga. Namun, Suen dengan santai mengatakan bahwa itu semua salah si kepala pelayan karena mencoba menyakiti Yin Fang. Wanita itu memintanya untuk berhenti membantah, sementara yang lain mulai menuntut agar Suen diusir dari mansion. Lalu, seorang pria bernama Yeba melangkah maju dan mengatakan bahwa orang tidak berguna seperti Suen hanya menghabiskan sumber daya mansion dan seharusnya sudah dikeluarkan sejak lama. Pria itu adalah putra kepala keluarga Ye Lucy. Lady Lei mengumumkan bahwa selama 3 bulan ke depan, mereka berdua tidak akan menerima gaji sampai kepala keluarga kembali. Namun, kepala pelayan masih marah besar, mengatakan bahwa hukuman ini terlalu ringan untuk bajingan seperti Suen. Di balik jendela, Yeba berbicara kepada ibunya, mengatakan bahwa mereka harus segera menyingkirkan anak itu, terutama karena ada desas-desus bahwa dia mulai menjadi lebih kuat. Ibunya mengingatkan bahwa mustahil untuk membangkitkan bakat di kota ini. Dia yakin Suen hanya belajar beberapa teknik setengah matang, dan mereka akan segera mengakhirinya. Lagi pula, mereka sudah berusaha keras untuk memastikan Suen tenggelam, tapi entah bagaimana dia berhasil kembali hidup. Keesokan paginya, semua orang berkumpul di depan mansion, bingung mengapa mereka semua dipanggil. Salah satu pria menjelaskan bahwa mulai sekarang, semua masakan di mansion akan ditangani oleh gadis baru, Yin Fang. Di dapur, Yin Fang berdiri dengan tangan terlentang. Gadis ini terlihat seperti siap menyalakan api saat dia mulai memotong ikan. Dengan gerakan cepat dan presisi, dia memotong ikan dengan gerakan yang mengesankan, membuat yang lain terkejut dengan intensitas dan niat mematikan di balik gerakannya. Sementara itu, Suen diam-diam mendapatkan pengalaman dari tindakan Yin Fang. Dia menemukan bahwa keterampilan memasak Yin Fang telah naik ke tingkat pemula tingkat lanjutan. Selain itu, dia membuka kemampuan untuk memiliki satu murid lagi dan mendapatkan bakat baru bernama perut baja, yang memungkinkannya mendapatkan atribut dari makanan yang dia makan. Ketika memeriksa sistem, Suen terkejut melihat betapa cepat segalanya berkembang. Apalagi, dia baru saja mendapatkan bakat yang memungkinkannya mempelajari keterampilan hanya dengan makan. Adegan berikutnya, Suen pergi ke toko buku. Saat dia sedang melihat-lihat, seorang staf mendekatinya dan bertanya bagaimana dia bisa membantu. Suen berkata bahwa dia menginginkan teknik yang paling kuat. Namun, pria di toko buku itu tahu betul bahwa Suen tidak memiliki bakat apapun. Jadi, dia heran mengapa Suen meminta teknik terkuat. Dia kemudian melirik seorang gadis di belakang dan memintanya untuk membawa teknik pemula. Gadis cantik itu bernama Lei Yu, dan bisa dibayangkan bahwa dia akan menjadi salah satu anggota tim Suen. Lei Yu membawa teknik pemula, tapi tentu saja Suen mengeluh, mengatakan bahwa dia meminta teknik terkuat. Namun, gadis itu menjawab bahwa jika Suen bisa menguasai teknik pemula itu dalam 5 tahun, itu sudah dianggap keberuntungan. Tiba-tiba, Suen meletakkan 3 koin di meja. Ekspresi si penjaga toko langsung berubah, dan dia berkata bahwa ini bukan cara yang tepat untuk berbicara kepada tuan muda Suen. Tampaknya sudah waktunya untuk membawa teknik yang benar-benar kuat. Lei Yu pergi mengambil buku teknik itu, sambil bergumam bahwa dia belum pernah melihat seseorang yang begitu tidak kompeten tapi punya ambisi sebesar itu. Ketika dia menyerahkan buku itu, dia berkata bahwa jika Suen berhasil menguasainya seumur hidupnya, Suen bisa mencarinya, dan dia akan menanam pisang di kepalanya serta mencuci rambutnya di jalanan. Suen dengan santai berkata agar dia menepati janji, karena pemilik toko juga mendengar semuanya.
Lei Yu mengatakan bahwa dia akan menunggu seumur hidup. Namun, Suen mulai membuat kejutan. Dia berkata akan mengurus ini sekarang juga, lalu menggunakan bakat makannya untuk memakan buku itu. Dua orang di toko itu terkejut, tapi sudah terlambat. Suen sudah menelan buku itu bulat-bulat. Dia berbalik sambil memberikan acungan jempol, namun tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya mulai berasap, aura biru menyebar, dan tubuhnya tampak semakin kuat. Buku-buku terbang dari rak, dan dalam sekejap, Suen menghilang, berlari melintasi lorong dan melompat dari atap ke atap. Dia tidak bisa memahami bagaimana dia tiba-tiba menjadi secepat ini. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah kembali di depan Lei Yu, sementara penjaga toko berseru bahwa ini tidak mungkin. Penjaga toko itu mengingatkan bahwa bahkan leluhur terkuat pun membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari teknik ini. Lei Yu akhirnya mengaku kalah. Di adegan berikutnya, sebuah ember diletakkan di tanah, dan dia benar-benar mencuci rambutnya di jalanan, sesuai janjinya. Setidaknya, dia menepati kata-katanya. Berita tentang taruhan ini menyebar dengan cepat. Semua orang membicarakan bagaimana Suen mengklaim telah mempelajari teknik tingkat kerajaan. Mereka menganggap itu mustahil, sampai Suen muncul di depan Lei Yu dan berkata bahwa itu sudah cukup. Suen kemudian bertanya apakah Lei Yu memiliki keterampilan atau hobi khusus. Gadis itu kebingungan dengan pertanyaan tiba-tiba tersebut, lalu menjawab bahwa dia bukan seorang ahli bela diri. Namun, Lei Yu menjawab bahwa dia suka menulis dan melukis. Suen berkata bahwa itu adalah bakat yang luar biasa dan langsung memintanya untuk menjadi muridnya. Lei Yu setuju, tetapi bertanya apakah dia akan diajarkan seni bela diri. Suen menjawab, belum untuk sekarang, cukup fokus saja pada menulis dan melukis. Lei Yu bingung dengan anak ini yang dianggapnya aneh, tetapi Suen berhasil mendapatkan murid baru yang ahli dalam kaligrafi. Selain itu, dia mengambil lebih banyak buku, meskipun kemampuan makannya sedang dalam waktu jeda. Saya harus mengakui, ide licik untuk menipu sistem seperti ini benar-benar cerdas. Suen terlihat sedang menelan buku lain, ketika tiba-tiba muncul harimau kungfu yang mirip karakter dalam kungfu panda di gunung dekat sana, sebuah ledakan besar terjadi. Orang-orang yang bertanggung jawab atas ini tampaknya sedang mengawasi. Pria dengan kumis dan baju ungu tampak tidak senang menggunakan iblis dalam rencananya. Tetapi temannya mengatakan itu tidak masalah karena bocah itu pasti sudah tewas. Namun, Suen muncul di belakang mereka dan bertanya, siapa sebenarnya yang sudah tiada. Keduanya langsung mundur, bingung bagaimana Suen masih hidup tanpa goresan sedikit pun. Salah satu dari mereka bertanya kepada temannya apakah dia yakin anak ini tidak punya bakat sama sekali. Pria berbaju merah itu adalah Yuba, anak dari wanita di mansion. Suen berkata bahwa dia tahu mereka yang mencoba menenggelamkannya baru-baru ini, dan Yuba pasti terlibat dalam rencana itu. Yuba mulai gemetar dan menuntut penjelasan tentang apa yang terjadi pada iblis itu dan mengapa iblis itu tidak menyerang. Ketika melihat ke samping, dia melihat tubuh iblis itu tergeletak tanpa kepala. Saat itu, pria berkumis dengan baju ungu, Sen, menyerang dengan pukulan, mengatakan mereka harus mengatasinya sendiri. Namun, Suen menghindar dengan mudah dan berkata bahwa setidaknya mereka bisa menjadi pengalaman bertarung yang bagus untuknya. Sen yakin bahwa karena Suen baru saja terbangun, tidak mungkin dia kalah. Namun, Suen memblokir serangannya dengan lengan, menyikutnya, lalu memberikan pukulan keras ke wajah Sen. Pukulan itu membuat Sen terpental jauh ke dalam hutan. Sen tidak bisa memahami bagaimana bocah yang sebelumnya dianggap sampah ini tiba-tiba memiliki kekuatan besar. Dalam kondisi terluka, Sen mencoba merangkak pergi, sementara Suen dengan santai berkata bahwa sepertinya buku-buku yang dia makan telah diserap dengan baik. Sen sudah sadar bahwa jika dia tidak segera pergi, dia akan tewas. Dia mengumpulkan energinya dan melompat, mencoba melarikan diri dari hutan. Sesaat dia menoleh ke belakang dan melihat Suen masih jauh, jadi setidaknya dia berpikir bahwa nyawanya akan selamat. Namun, sedetik kemudian, Suen sudah berada di belakang Sen, bertanya kemana dia pikir akan pergi. Dia langsung menangkap wajah Sen dan membantingnya ke tanah. Sen akhirnya menyadari bahwa dia tidak punya jalan keluar lagi. Sen mulai memohon ampun kepada Suen, memperingatkan bahwa dia adalah pejabat resmi di tempat itu, jadi jika dia dihabisi, Suen akan mendapat masalah besar. Suen mengakui bahwa ini adalah situasi yang tidak ingin dia hadapi. Lalu menghilang, Sen bernapas lega, berpikir bahwa Suen melarikan diri. Namun, tiba-tiba Suen muncul kembali, kali ini membawa cakar iblis di tangannya. Suen berkata bahwa status sebagai pejabat tidak ada artinya jika Sen telah bersekongkol dengan Yuba untuk melakukan pembunuhan. Sen pantas tiada. Sen mencoba memohon waktu, tetapi sudah terlambat. Kembali ke mansion, Yuba merasa gelisah dan berkata bahwa dia harus melarikan diri. Ketika dia menoleh ke samping, dia melihat Suen berjalan dengan tenang tanpa luka sedikit pun. Suen hanya menatapnya dengan tajam. Sistem Suen sudah mencapai level 4, membuat Yuba gemetar ketakutan. Ibunya langsung memarahi Yuba, menyebutnya memalukan karena mencuri bakat Suen, tetapi tetap tidak bisa mengunggulinya. Namun, Yuba mencoba meyakinkan ibunya bahwa dia tidak perlu khawatir karena Suen akan dilaporkan ke pemerintah dan dieksekusi. Entah ini terjadi beberapa jam setelah kejadian itu, atau berita di tempat ini menyebar sangat cepat. Ibunya memberitahu Yuba untuk tidak terlalu berharap. Dia mendengar bahwa tubuh Sen memiliki bekas luka cakar, jadi kemungkinan besar akan dikatakan bahwa dia dihabisi oleh iblis. Masalah sebenarnya adalah kenyataan bahwa Suen sudah pasti terbangun.
meskipun seharusnya itu mustahil. Sementara itu, Suen sedang duduk di tangga, memancing ikan dari sebuah mangkuk kecil. Dia memanfaatkan sistemnya karena bahkan melakukan sesuatu yang konyol seperti ini tetap memberinya pengalaman. Dia menarik seekor ikan kecil dan mendapatkan 4 poin pengalaman lagi. Beberapa orang mulai mendengar rumor bahwa Suen membeli ikan dari pasar hanya untuk memancingnya kembali dari mangkuknya sendiri. Yuba bertanya apakah rumor itu benar, dan seseorang mengonfirmasinya, mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat Suen lepas dari pandangannya. Yuba semakin marah, mencoba memahami mengapa dia yang berlatih dengan serius tidak berkembang, sementara Suen yang hanya memancing dari mangkuk terus menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, Suen meningkatkan level kemampuan memancingnya ke tingkat apprentice. Kini dia harus pergi ke tempat dengan ikan berkualitas lebih tinggi. Di saat itu, seseorang tiba-tiba membawakan surat untuknya. Sejenak, dia bertanya-tanya apakah itu dari pengagum rahasia. Namun, ternyata surat itu berisi undangan untuk seleksi divisi penindas iblis. Rupanya, iblis yang dihabisi Suen terkait dengan asosiasi ini, dan dia tahu mereka pasti membencinya sekarang. Beberapa waktu kemudian, Yin Fang memberitahunya bahwa seleksi sudah dekat, dan bertanya mengapa dia terlihat seperti santai-santai saja sepanjang waktu. Namun, Suen menjawab bahwa baginya, kesempatan ini hanyalah lelucon. Yin Fang setuju, tetapi tetap penasaran mengapa Suen terus melambai-lambaikan tangannya di udara seperti orang aneh. Suen sama sekali tidak berusaha menyembunyikan bahwa dia sedang menggunakan sistemnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak tahu jenis lawan seperti apa yang akan dia hadapi, jadi dia sedang mempersiapkan diri untuk berjaga-jaga. Yin Fang, yang telah meningkat pesat sebagai koki, kini membutuhkan ajaran tentang masakan eksotis. Begitu dia diajarkan, makanan yang dibuatnya akan mulai membawa energi dan membuat orang-orang menjadi lebih kuat. Suen merasa ini agak aneh, karena dia sendiri tidak tahu bagaimana cara mengajarkan masakan eksotis itu. Namun, dia tidak perlu khawatir, karena sistem memberinya poin keterampilan yang dapat dia transfer. Tanpa ragu-ragu, dia langsung meletakkan tangannya di dahi Yin Fang seperti itu hal biasa. Berkat itu, Yin Fang mengembangkan kemampuan memasak masakan eksotis. Dengan wajah memerah, Yin Fang langsung bertanya mengapa dia menyentuh dahinya seperti itu. Namun tiba-tiba ekspresi matanya berubah, dan berbagai resep makanan spiritual muncul di pikirannya. Dia langsung berlari sambil berteriak bahwa ada resep baru yang muncul di kepalanya, dan dia harus segera mencobanya. Sementara itu, Lei Yu meningkatkan kemampuannya dalam menulis dan melukis. Pemuda kita mulai menyadari betapa keras para gadis ini bekerja. Selain itu, dia membuka ruang subdimensi, di mana murid-muridnya bisa menyimpan barang-barang untuk dia ambil nanti. Karena sifatnya yang banyak bicara, dia menjelaskan semuanya kepada mereka dan mengirim mereka kembali untuk bekerja. Mereka hanya mengucapkan terima kasih dan langsung melanjutkan pekerjaan mereka. Namun, Lei Yu merasa aneh bahwa dia pergi tanpa membawa apa-apa. Yin Fang menjawab bahwa rupanya dia menyimpan semuanya di semacam ruang subdimensi, meskipun dia sendiri tidak tahu apa maksudnya. Adegan kemudian bergeser ke pintu masuk divisi penindas iblis. Penjaga di pintu memintanya untuk menyerahkan surat rekomendasi. Setelah membacanya, penjaga itu bertanya apakah dia adalah Suen yang terkenal. Begitu pemuda kita mengiyakan, dia langsung merasakan niat membunuh. Semua orang di sekitar tahu bahwa ini adalah bajingan yang menghabisi senior Sen, anak haram dari keluarga Ye, yang tidak boleh dibiarkan keluar dari tempat ini hidup-hidup. Protagonis kita tahu ini adalah rencana Ye dan ibunya, dan sayangnya, rencana itu berhasil terlalu baik. Sekarang, dia menjadi target semua orang di sana. Saat itulah seseorang mengumumkan bahwa Master Lion telah tiba. Seorang pria berjubah ungu berjalan melewati kerumunan, sementara pemuda kita bertanya-tanya siapa dia. Seseorang di sebelahnya menjelaskan bahwa ini mungkin pertama kalinya dia di sini. Seorang pria bernama Wenan menjelaskan bahwa Lion berlatih jauh lebih singkat daripada kebanyakan orang, tetapi sudah jauh lebih kuat. Protagonis kita berkomentar bahwa sepertinya pria itu berperan sebagai narator. Kemudian Lion hendak mengatakan sesuatu tentang reputasi keluarganya ketika pria lain muncul dan menendangnya begitu saja. Pemuda kita bertanya siapa pria itu, dan Wenan menjelaskan bahwa tahun lalu dia adalah prodigi agung. Ken merasa bersemangat, berpikir bahwa jika dia mendapatkan inti iblis lagi tahun ini, dia akan naik ke tingkat berikutnya. Saat itulah, seorang pria botak raksasa, hampir 3 meter tingginya, menyuruhnya minggir. Dengan satu pandangan, Ken langsung melangkah ke samping tanpa ragu, membiarkan pria itu lewat. Protagonis kita berkomentar bahwa ada orang lain yang datang untuk mempermalukannya, dan bertanya siapa orang itu. Wenan menjelaskan bahwa pria itu berasal dari keluarga Northern, dan telah menjadi murid paling menjanjikan dalam dekade terakhir. Tahun lalu, di dalam gua iblis, dia tak terkalahkan. Namun, pria botak itu mendengar seseorang mengumumkan kedatangan Nona Xiao. Sosok yang dikelilingi oleh aura gelap mendekat, dan orang-orang mulai bertanya-tanya apakah ada iblis yang akan masuk. Sosok ini lebih mirip binatang buas, dan Suen bisa merasakan tekanan yang luar biasa. Wenan, yang berdiri di sebelahnya, hanya ingin pulang saja. Gadis itu menunggangi harimau putih dari alam ketiga. Namanya Xiao Yui, pewaris keluarga Zhao. Orang-orang panik dan lari menyelamatkan diri. Harimau itu mengendus pria botak dari keluarga Northern, yang terlihat gemetar ketakutan. Saat mereka lewat, pria malang itu ambruk ke tanah. Pemuda kita tahu bahwa harimau putih ini 10 kali lebih kuat daripada yang pernah dia lawan sebelumnya. Dia kemudian bertanya kepada si penjelas siapa gadis itu, dan bagaimana dia bisa mengendalikan binatang sekuat itu. Sesuai perannya, pria itu menjelaskan bahwa garis keturunan Zhao memiliki kemampuan untuk mengendalikan binatang langka di dunia ini.
Keluarga mereka sebelumnya terlihat mengalami kemunduran, sampai gadis ini diakui sebagai jenius abad ini. Suen terlihat tercengang, sementara orang-orang sudah menganggap Xiao Yui sebagai calon Grandmaster di masa depan. Sementara itu, Suen hanya terkejut karena orang-orang baru terus bermunculan. Di tengah arena yang dikelilingi oleh patung-patung, protagonis kita berkomentar tentang betapa besar skala semuanya. Si penjelas mengatakan bahwa setiap patung itu mengandung kekuatan ilahi, yang menjaga iblis-iblis di dalam gua tetap tersegel. Pemuda kita lalu bertanya, gua mana yang seharusnya dia masuki? Pria itu menjelaskan bahwa kamu harus mengukur kekuatanmu di depan, dan kemudian masuk ke gua yang sesuai. Jika kamu berada di alam pertama, kamu masuk ke gua pertama. Jika berada di alam kedua, ya masuk gua kedua, dan seterusnya. Protagonis kita bertanya apakah Nona Xiao akan masuk ke gua alam kedua, tetapi kenyataannya dia akan masuk ke gua alam ketiga. Sementara itu, Suen masih secara pasif mendapatkan pengalaman dari Yin Fang yang sedang memasak dan Lei Yu yang menulis buku. Salah satu penjaga merasa tidak benar mengirim gadis itu ke gua tersebut. Namun, seseorang berkomentar bahwa mereka tidak tahu betapa berbakatnya Xiao Yui. Dia mewarisi garis keturunan dengan sempurna dan bisa dengan mudah mengalahkan iblis tingkat tinggi. Bahkan di antara semua murid tahun ini, dia benar-benar menonjol. Sementara Suen terkesan, pria di belakangnya memperingatkan agar dia tidak bermimpi macam-macam, karena mereka berdua hanya diizinkan masuk ke gua dasar. Namun, tiba-tiba seseorang di belakang mereka mengumumkan bahwa Suen juga akan masuk ke gua alam ketiga. Wenan panik dan mengatakan bahwa itu terlalu berbahaya, seperti mengirim Suen ke kematiannya, yang jelas gila. Tetapi penjaga sudah meraih pedangnya, bertanya apakah dia benar-benar akan melawan perintah tempat ini. Pada saat itu, Suen mengatakan bahwa tidak perlu menyerang temannya, dia akan pergi. Orang-orang di sekitarnya berkomentar bahwa sepertinya ada upaya untuk menghabisinya. Xiao Yui, yang melihat Suen masuk bersamanya, yakin bahwa pemuda itu tidak akan selamat. Dia bahkan mengatakan mereka harus mulai menyiapkan surat kematian untuk dikirim ke keluarganya. Di dalam gua, seekor tikus raksasa dengan pedang di tangannya sedang menunggu. Tikus itu memperingatkan rekannya yang memiliki kekuatan roh bahwa dia mencium bau manusia dari alam pertama, dan memerintahkannya untuk mengirim iblis yang lemah. Namun, mereka tidak tahu bahwa Suen sedang bersembunyi dengan nyaman menggunakan salah satu gulungan yang dibuat Lei Yu untuknya. Dia kemudian membuka sistemnya, yang penuh dengan makanan buatan Yin Fang, dan mulai meningkatkan atributnya. Dalam 4 hari, hanya dengan makan, dia sudah meningkatkan serangan, pertahanan, dan rohnya sebesar 50%. Itu adalah batas yang bisa dia dapatkan dari makanan. Pada saat itu, sistem memberitahunya bahwa untuk meningkatkan level Yin Fang dan Lei Yu, mereka membutuhkan material berkualitas tinggi. Suen menyadari hari-hari santainya sudah berakhir, dan dia harus mulai bertindak. Tetapi dia tidak ingin memulai pertempuran sekarang karena ada iblis-iblis kuat di dekatnya. Jadi, dia memutuskan untuk menunggu sampai mereka pergi, tetap tak terlihat sambil tetap memancing pengalaman. Namun, seekor tikus mencium keberadaannya dan meluncurkan serangan ke arahnya. Seseorang memblokir serangan itu, dan ternyata situasi ini melibatkan Xiao Yui. Tikus itu mempertanyakan mengapa rekannya melindungi manusia ini. Begitu dia melihat mata Xiao Yui yang bersinar dan tikus kecil yang terhipnotis, dia menyadari bahwa gadis itu pasti memiliki kemampuan garis keturunan yang luar biasa. Namun, semuanya sudah terlambat. Tikus itu terkena serangan di punggungnya. Pedang ditarik, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Pada saat itu, sebuah pasukan besar muncul di depannya. Tetapi Xiao Yui terlihat bersemangat dan berkata bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menari. Seekor tikus melihat tikus lainnya, dan tiba-tiba mereka mulai saling menyerang. Beberapa saat kemudian, mayat-mayat berserakan di mana-mana. Xiao Yui berkomentar bahwa menghadapi makhluk-makhluk alam kedua terlalu mudah. Namun, seseorang di belakangnya berkata, kalau begitu, sekarang saatnya mengujinya. Itu adalah Mole Brothers, bos level 2. Dalam sekejap, salah satu dari mereka sudah ada di punggungnya, dan berkata bahwa gerakan kaki mereka jauh lebih cepat daripada yang bisa dia ikuti. Xiao Yui mencoba mengaktifkan kemampuan garis keturunannya, tetapi tikus-tikus itu terus menghindar dan mengatakan bahwa kemampuan itu tidak akan bekerja pada mereka. Hujan serangan menghujani, dan sepertinya gadis itu benar-benar terluka. Awalnya, tampaknya dia hanya sedikit terluka, tetapi ternyata lebih buruk. Kepalanya terlihat seperti melayang di tangan tikus itu. Tikus tersebut membanggakan kemenangannya, tetapi Xiao Yui hanya tertawa dan bertanya, apakah dia benar-benar mengira dia sudah mati. Waduh, bahkan Mimin sendiri tertipu oleh jurus ilusinya. Tikus itu ternyata telah menghabisi temannya sendiri. Xiao Yui, yang kini berdiri di sampingnya, berkata bahwa naif sekali jika mengira kemampuan garis keturunannya tidak akan bekerja hanya karena tikus itu buta. Marah, tikus itu kembali menyerangnya dengan niat membunuh. Serangkaian serangan menghujani tubuh Xiao Yui, dan tikus itu merayakan kemenangannya, mengatakan bahwa dia lebih cepat daripada kemampuan garis keturunannya. Namun, Xiao Yui hanya tersenyum dan berkata bahwa semua itu sia-sia. Tubuh tikus itu, yang penuh luka, tiba-tiba hancur lebur. Xiao Yui lalu melanjutkan perjalanannya di dalam gua dan sampai di sebuah sungai. Di seberang sungai, ada sesuatu yang menunggunya. Itu adalah Wolf Lord, penguasa tempat ini sekaligus makhluk alam ketiga. Monster itu berkomentar bahwa dia pasti gadis jenius yang sering dibicarakan, tetapi dia bukanlah orang yang seharusnya dia habisi. Xiao Yui bingung mendengar ini. Ternyata, asosiasi yang seharusnya bertugas membasmi iblis malah berkolusi dengan monster ini. Wolf Lord mulai memanggil tombak dan berkata bahwa itu semua tidak penting sekarang.
Dia hanya tertarik melihat kekuatan gadis jenius abad ini. Xiao Yui menarik bandananya dengan gaya gojo, dan menyatakan bahwa dia ahli dalam mengalahkan iblis tingkat tinggi. Wolf Lord mengejek dan berkata bahwa kita akan lihat. Dalam sekejap, dia menombak seekor kura-kura dan hampir memotong leher Xiao Yui. Dia segera mundur, menyadari bahwa jika bukan karena kemampuan pengganti kematiannya yang aktif otomatis, dia pasti sudah mati. Xiao Yui tidak mengerti kenapa energi spiritualnya tidak bekerja. Dia melepas bandananya dan memanggil harimau iblisnya. Begitu harimau itu muncul, ia langsung meluncurkan serangan ke arah Wolf Lord. Monster itu mengakui bahwa Xiao Yui mengesankan. Kebanyakan orang di levelnya pasti sudah tewas. Namun, saat Wolf Lord mendekat, ia memperingatkan bahwa semua ini tidak akan mengubah apapun, karena pada akhirnya, Xiao Yui tetap akan mati. Xiao Yui mengaktifkan kemampuan garis keturunannya untuk memerintahnya berhenti, tetapi dia terkejut saat menyadari bahwa serigala itu masih terus maju. Dia bertanya-tanya mengapa kemampuannya tidak bekerja. Serigala itu mengayunkan tombaknya lagi, dan harimau Xiao Yui nyaris berhasil menyelamatkannya. Sebuah ledakan terjadi di depan Xiao Yui, dan Wolf Lord berkomentar bahwa luar biasa bagaimana makhluk itu tetap begitu kuat bahkan dalam bentuk humanoidnya. Pertarungan mereka semakin intens, menyebabkan gua mulai runtuh. Lalu, bos mundur sejenak dan berkata bahwa dia sudah lelah melakukan pemanasan. Saatnya bertarung dengan serius. Dia melancarkan serangan tombak ular, senjatanya bergerak seperti ular yang melilit targetnya. Harimau Xiao Yui tampaknya mampu bertahan, bahkan melancarkan serangan balik. Namun, saat cakarnya hampir mengenai serigala itu, tiba-tiba gerakannya berhenti. Tombak itu tidak menusuknya, tetapi melilitnya seperti tali. Dengan itu, Wolf Lord mengucapkan mantra dan memerintahkan harimau itu mati. Dari ledakan darah dan energi merah yang luar biasa, sepertinya harimau itu tidak berhasil keluar hidup-hidup. Xiao Yui langsung berbalik dan mulai melarikan diri. Meski memalukan bagi seorang jenius abad ini untuk melarikan diri seperti ini, dia tidak punya pilihan. Bahkan makhluk terkuat yang bisa dia panggil ternyata tidak berarti apa-apa di hadapan pria ini. Namun, seseorang tiba-tiba menghadang jalannya. Wolf Lord bertanya kemana dia pikir akan pergi, dan memperingatkan bahwa keluar dari sini tidak akan semudah itu. Dia menyerang Xiao Yui dan memintanya bersiap untuk mati. Tombak itu meluncur langsung ke wajahnya, tetapi tiba-tiba ada kilatan cahaya. Seekor ikan aneh jatuh tepat di depannya. Wolf Lord berkomentar bahwa makhluk ini seharusnya berada di wilayah barat. Dia bertanya-tanya mengapa itu ada di sini. Saat dia menoleh ke samping, dia melihat seseorang yang tampaknya adalah ahli lain yang baru saja tiba. Itu adalah Suen, seperti biasa, terlihat santai, berkata agar Wolf Lord tidak terlalu khawatir. Karena dia hanya seorang nelayan biasa. Di luar, asap mulai bergerak, dan orang-orang bisa merasakan seseorang muncul dari dalam energi ungu. Suara langkah kaki bergema, itu adalah Xiao Yui, benar-benar tanpa cedera. Semua orang berbisik terkejut, jenius abad ini ternyata berhasil selamat dari tantangan ini. Sementara itu, para penjaga yakin bahwa rencana mereka sangat brilian dan bahwa Suen yang sialan itu pasti sudah mati. Namun, tiba-tiba Yui mendekati pintu keluar dan menyambut Guru Agung Suen. Para pria di luar terkejut, sejak kapan gadis sombong ini menjadi begitu rendah hati, hingga salah satu dari mereka menunjuk dan meminta kapten untuk melihat. Sebuah aura yang sangat mengintimidasi muncul dari dalam gua. Mereka mulai khawatir, mungkin ada iblis yang berhasil memecahkan segel dan akan keluar. Tiba-tiba, kepala seekor serigala muncul, dan semua orang menjadi pucat. Itu adalah Wolf Lord, pemimpin alam ketiga dari gua itu. Komandan langsung memerintahkan bala bantuan. Tetapi saat itu Suen menyadari sesuatu. Dia lupa melepas helmnya, kini dia berdiri di sana, menatap semua orang dengan ekspresi kebingungan seperti biasa. Sementara itu, Yui, dalam posisi yang sedikit tidak biasa, bertanya kepada sang guru kapan pelatihannya akan dimulai. Tidak ada yang mengerti mengapa dia memanggil orang lemah itu sebagai guru. Para penjaga juga kebingungan bagaimana ini bisa terjadi. Masalah sebenarnya adalah Suen berhasil keluar hidup-hidup. Yang lebih buruk lagi, mereka tidak tahu seni bela diri terkutuk apa yang dia gunakan sehingga Yui sampai melindunginya di dalam gua. Bahkan, dia sampai dipermalukan hingga memanggilnya guru. Lalu cerita mundur ke 1 jam sebelumnya. Di dalam gua, Yui bertanya-tanya apakah pria ini benar-benar berada di alam pertama. Suen berhasil menghindari tusukan tombak Wolf Lord dan hampir menyerang serigala kecil itu. Mereka terus bertukar serangan, dan akhirnya Wolf Lord mengakui bahwa anak ini sangat mengesankan. Dia diberitahu bahwa Suen hanya di level pertama, tetapi semua ini tidak masuk akal. Wolf Lord bersiap dengan tombaknya dan berkata dia harus menggunakan serangan terakhirnya. Datanglah serangan tombak bergoyang, meluncur langsung ke arah Suen. Yui tahu bahwa bahkan harimaunya tidak bisa bertahan dari teknik ini. Tetapi ketika Wolf Lord melihat lagi, semua serangannya hanya mengenai cangkang pelindung. Dan tepat di atasnya, Suen melompat turun dengan pedangnya. Wolf Lord nyaris berhasil memblokir serangan itu tepat waktu, tetapi kini dia benar-benar bingung. Bagaimana seorang pemula bisa bertarung setara dengannya? Namun, Suen berkata bahwa dia benar-benar salah. Dia tidak menghabiskan 7 hari memancing hanya untuk bertarung dengan setara. Aura biru mulai terpancar dari pedang Suen, dan Wolf Lord mulai ketakutan. Tekanan dari pedang itu saja sudah cukup untuk menghancurkannya ke tanah. Monster itu tidak bisa memahami bagaimana dia kalah dari seseorang yang seharusnya jauh lebih lemah. Namun, bukan hanya protagonis kita yang semakin kuat, dia juga penuh dengan buff. Tiba-tiba, tombak bergoyang datang untuk menusuknya dari belakang.
Tetapi dengan gerakan cepat, dia berhasil menangkisnya menggunakan pedangnya. Lalu dia melayangkan pukulan keras tepat ke wajah Wolf Lord, membuatnya terlempar jauh hingga menghantam dinding gua. Untuk sesaat, asap yang menyelimuti mengungkapkan sosok manusia sebelum dia berubah kembali menjadi serigala dan bersumpah tidak akan kalah dari pemula seni bela diri. Namun, Suen sudah berada di belakangnya, berkata bahwa dia hanyalah seorang pemula nelayan. Dengan satu serangan, kepala Wolf Lord terpenggal dan terjatuh. Saat itu, Yui menyadari bahwa itu bukan kepala, melainkan topeng. Suen kemudian mengarahkan tombak ke arahnya dan berkata bahwa dia benar curiga kalau dia sebenarnya manusia. Dia pun menuntut penjelasan mengapa dia bersembunyi di gua dan berpura-pura menjadi makhluk. Pria itu menjelaskan bahwa dia mencuri teknik pengusiran setan dan hampir tertangkap. Pilihannya satu-satunya adalah melarikan diri ke gua dan berpura-pura menjadi monster selama ini. Suen langsung bertanya teknik apa itu dan memintanya menyerahkan teknik tersebut sebelum pria itu menghilang menjadi asap. Selain mendapatkan tombak, Suen juga memperoleh sebuah buku yang ternyata memungkinkan seseorang berubah menjadi makhluk lain. Di atas itu semua, dia naik level dan menerima kemampuan Disciple Summon, yang memungkinkannya memanggil seseorang dari jarak jauh, meskipun memiliki waktu cooldown 1 jam. Yui mengatakan bahwa buku itu tidak berguna untuk Suen saat ini, karena hanya efektif untuk orang di level keempat. Jika dia mencoba mempelajarinya sekarang, dia hanya akan membuang waktu tanpa ada kemajuan. Namun, sebelum sempat merespons, Suen sudah langsung menelan buku itu. Dia menatap Yui, membuatnya menjadi gugup. Saat dia mulai menatap kakinya, lalu ke arah lain yang lebih penting, Yui langsung sadar sedang dilihat dengan cara yang tidak pantas. Namun, saat itulah Suen mengaktifkan teknik barunya dan berubah menjadi dirinya. Yui terkejut dan melompat mundur. Ternyata, Suen berhasil menguasai teknik itu hanya dalam beberapa menit. Suen berjalan mendekatinya dan berkata, dari penampilannya, aku sedikit lebih tinggi. Dan bagian yang sangat penting ini, sedikit lebih kecil. Yui langsung menamparnya dan berkata agar tidak menyentuh hal itu. Dia juga menunjukkan bahwa wajah Suen yang jelek sama sekali tidak mirip dengannya. Suen pun kembali ke bentuk aslinya dan bertanya apakah dia bisa mengendalikan iblis. Yui dengan sombong berkata, tentu saja, aku memiliki darah keluarga Xiao. Suen lalu bertanya apakah dia tertarik menjadi muridnya. Namun, Yui langsung menolak dan berkata bahwa meskipun dia telah menyelamatkannya, keluarganya dihormati oleh jutaan orang di selatan. Dia tidak akan membiarkan Suen memanfaatkan itu. Yui berbalik dan pergi, menyuruh Suen untuk segera bergegas. Namun, Suen bertanya kepada Yui apakah dia tertarik untuk memanggil seekor Phoenix. Lalu kita melihat momen sebelum mereka masuk ke dalam gua, di mana si pemandu menjelaskan bahwa keluarga Xiao mengharapkan Yui bisa mengendalikan seekor Phoenix saat dia berusia 20 tahun. Namun, untuk mewujudkan itu, dia harus mencapai 7 atau 8 alam hanya dalam waktu 2 tahun, yang dianggap mustahil. Kembali ke dalam gua, Yui berkata, meskipun Suen berhasil menguasai teknik dalam hitungan detik, dia tidak seharusnya berbicara tentang memanggil Phoenix seolah-olah itu hal yang mudah. Untuk memanggil Phoenix, seseorang membutuhkan tubuh dengan garis keturunan sempurna, mencapai alam ke-10, dan mengalahkan Phoenix di alam abadi. Suen lalu berkata bahwa dia tahu cara yang lebih mudah. Jika Yui menjadi muridnya, dia akan mengubah seekor ayam menjadi Phoenix. Yui terkejut karena Suen benar-benar mengatakannya dengan wajah serius. Namun, Suen bersikeras, mengatakan bahwa dalam 2 tahun dia tidak akan berhasil sendirian. Setidaknya, bersamanya, Yui punya sedikit peluang. Yui pun mulai berpikir, dia tahu anak aneh ini mencapai alam ketiga hanya dalam 7 hari, belum lagi dia baru saja menguasai teknik dengan memakan sebuah buku. Mungkin bertaruh padanya adalah pilihan yang tepat. Kembali keluar gua, Yui melambaikan tangan sambil tersenyum, mengatakan bahwa dia bersemangat memulai pelatihannya di bawah bimbingan Suen. Jelas, Yui kini menjadi murid baru Suen yang berspesialisasi dalam menjinakkan makhluk. Sementara itu, di kediaman keluarga Ye, seseorang berkata bahwa mereka dalam masalah besar. Anak itu tidak hanya selamat dari alam ketiga, tetapi kini bahkan berteman dengan Yui. Sang ibu mencoba menenangkan putranya, mengatakan bahwa meskipun dia mencapai alam ketiga, paling-paling dia hanya bisa mengalahkan seorang penjaga dari keluarga mereka. Namun, sang putra bersikeras bahwa mereka tidak bisa hanya diam menunggu. Saat itulah sang ibu mengungkapkan bahwa mereka memiliki cara untuk mendapatkan racun dari seorang alkemis yang sempurna untuk dimasukkan ke dalam makanannya dan menghabisinya. Yuba, sang anak, merayakan rencana itu, mengatakan bahwa rencana yang tenang dan presisi adalah yang terbaik. Dia juga menambahkan bahwa sebelum kematiannya, mereka harus menghabisi kokinya tepat di depan matanya, agar dia mati dalam penderitaan. Sungguh, orang ini lebih jahat dari yang kita bayangkan. Namun, saat itu, seekor nyamuk kecil mendarat di leher sang ibu. Kita mungkin mengira nyamuk itu hanya akan mengambil setetes darah. Tapi tidak, nyamuk itu menghisap sekitar 8 liter darah, mengubah sang ibu menjadi mumi. Tubuhnya ambruk, dan monster kecil itu langsung berpindah untuk menyelesaikan si anak. Sekarang, sang putra yang malang berteriak minta tolong dengan putus asa. Keesokan harinya, orang-orang di kota melihat sebuah papan pengumuman dan bertanya-tanya apa maksudnya. Ternyata seluruh kota kini mencari nyamuk yang telah membunuh Yuba dan ibunya. Semua orang di kota telah mendengar tentang insiden di gerbang gua, mengatakan bahwa mengejutkan Suen bisa selamat. Di dekat sana, Lei Yu juga mendengarkan saat orang-orang membicarakan bagaimana Lady Xiao Yui kini menjadi murid Suen.
dia kemudian menulis pesan kepada Suen, memberitahu bahwa berita itu telah menyebar ke seluruh kota. Saat itu, dia mencapai bakat kaligrafi berbudi luhur, yang memungkinkannya memahami benda-benda dan menganalisis sihir dari gulungan apapun. Suen, yang sedang duduk di atas pohon, memberitahu Lei Yu untuk mengabaikan semua itu dan bertanya apakah bambu spiritual yang dia berikan sudah cukup. Lei Yu menjawab bahwa bambu itu jauh lebih baik dari yang dia bayangkan. Namun, tampaknya Yin Fang belum menunjukkan banyak kemajuan. Suen kemudian menerima misi sampingan, yaitu memberikan gulungan seni tubuh kepada Lei Yu untuk dia pecahkan, serta mengajarkan Yin Fang beberapa keterampilan berbasis api untuk meningkatkan kemampuan memasaknya. Suen tahu bahwa keduanya terlalu lemah untuk pergi ekspedisi sendirian, jadi dia harus mulai membantu mereka. Selain itu, misi utamanya adalah menyelidiki desa Tai, di mana orang-orang secara misterius membeku tanpa sebab. Dengan itu, Suen melompat dari atas pohon itu dan menuju ke misinya. Di pintu masuk desa, seseorang bertanya apa yang sedang dia lakukan di sana. Suen, yang sekarang secara resmi menjadi bagian dari divisi penindasan iblis, menjawab bahwa dia sedang menyelidiki. Pria itu meminta maaf dan membawanya masuk. Dia lalu menjelaskan bahwa 7 hari yang lalu, orang-orang mulai membeku seperti kerasukan. Dia tidak bisa mendeteksi siapa yang menyebabkan ini, yang berarti pelakunya lebih kuat darinya. Suen mencoba menawarkan bantuan dengan berkata dia hanya ingin mencoba menyembuhkan salah satu dari mereka. Namun, pria itu segera menghentikannya. Jika Suen menyentuh orang itu, dia juga akan membeku. Bahkan kontak tidak langsung, seperti menyentuh batu atau ranting yang menyentuh mereka, juga akan membuatnya terpengaruh. Mereka sudah membawa banyak kultivator, tetapi tidak ada yang menemukan solusi. Jika ini terus berlanjut, seluruh desa akan musnah. Pria itu kemudian memberi izin kepada Suen untuk menyelidiki. Saat itu juga, Suen mengaktifkan keterampilan summon disiplinnya dan memanggil Lei Yu. Gadis malang itu, yang sedang sibuk bekerja, tiba-tiba muncul di sampingnya. Dengan marah, Lei Yu berkata bahwa lain kali Suen harus memberinya peringatan dulu, karena dia bisa saja sedang mandi. Suen, dengan wajah canggung, meminta maaf. Lalu dia menjelaskan situasi di desa itu dan meminta analisis dari Lei Yu. Dia berkata akan mencobanya, lalu mengaktifkan kemampuan gulungannya. Menjadi murid Suen benar-benar membawa banyak manfaat, karena dia terus berkembang dan kini memiliki banyak bakat. Lei Yu kemudian menggunakan keterampilan deciperingnya. Sebuah deskripsi tentang teknik pembekuan muncul di bukunya. Itu adalah kekuatan tingkat tinggi yang harus dijaga terus-menerus, dan semakin jauh pelakunya, semakin lemah efeknya. Berdasarkan ini, Lei Yu menyimpulkan bahwa orang yang mempertahankan efek tersebut pasti berada di puncak gunung itu. Suen langsung berkata bahwa mereka harus mendaki gunung itu. Namun, Lei Yu memperingatkan Suen bahwa ini berbahaya. Orang di atas gunung itu pasti memiliki level yang jauh lebih tinggi. Akan lebih baik jika Suen meluangkan waktu untuk berkembang seperti biasanya. Tetapi Suen menjawab bahwa meskipun dia punya waktu untuk menunggu, orang-orang di desa itu tidak. Di puncak gunung, seekor burung mengamati seseorang yang sedang menyapu lantai. Ternyata itu adalah seorang biksu bertanduk, seorang Grandmaster tingkat ketiga. Biksu itu menyadari keberadaan burung tersebut, mengangkat jarinya, dan burung itu tiba-tiba membeku seperti orang-orang di desa. Burung itu jatuh ke tanah seperti sampah yang dibuang. Saat itu juga, Suen muncul. Sang biksu melafalkan Amitabha dan bertanya apa yang sedang dilakukan tamu terhormat di kuilnya. Tetapi Suen langsung menuduh bahwa dia tahu biksu itu adalah orang yang menggunakan teknik pembekuan dan memerintahkannya untuk menghentikan teknik tersebut. Biksu bertanduk itu mengelak dengan tenang, mengatakan bahwa Suen menuduh orang yang salah. Namun, Suen langsung menyerang sambil berkata bahwa dia baru saja melihat biksu itu menggunakan teknik tersebut. Biksu itu lalu mengaktifkan teknik tubuh baja, dan serangan Suen sama sekali tidak berpengaruh. Biksu itu membalas dengan tendangan ke punggung Suen, diikuti dengan pukulan. Suen berhasil menahan pukulan pertama, tetapi harus terus bertahan melawan serangan lainnya. Kini, Suen sibuk menahan setiap serangan, bahkan menghentikan serangan lutut. Pertarungan semakin sengit, dan biksu itu memuji Suen, mengatakan bahwa keterampilannya cukup hebat. Suen melihat celah, dan melayangkan pukulan langsung ke kepala biksu itu. Namun, biksu tersebut mengaktifkan teknik pembekuan, membuat Suen membeku di udara. Biksu itu bersiap melancarkan serangan, dan mengirim Suen terbang ke tembok kuil. Tembok itu hancur, dan Suen tertimbun di bawah reruntuhan. Sebuah pesan muncul, Lei Yu bertanya apakah Suen baik-baik saja. Suen menjawab bahwa dia baik-baik saja, karena serangan itu memang tidak terhindarkan. Dia lalu menjelaskan bahwa mereka pertama-tama harus mencari tahu waktu jeda teknik pembekuan tersebut. Kedua, dia butuh waktu agar Lei Yu bisa menyalin kekuatan tersebut. Dari atas pohon, Lei Yu mengatakan bahwa dia akan terus mengamati sampai teknik itu bisa dia salin. Tetapi Suen sebaiknya bertarung di tempat yang lebih terbuka. Suen kemudian mengeluarkan giok hijau, sebuah turtle recovery essence, yang dibuat oleh Yin Fang menggunakan bahan-bahan dari gua. Namun, sayangnya, dia hanya memiliki 2 turtle recovery essence yang tersisa. Pada saat itu, biksu bertanduk masuk ke aula sambil berkata bahwa penderitaan Suen masih jauh dari selesai. Dia menginjak tempat Suen berada, tetapi Suen sudah berubah menjadi tumpukan batu. Biksu itu tidak menyangka bahwa anak seperti Suen memiliki teknik transformasi. Biksu itu mengantisipasi serangan dari belakang, dan berhasil menangkisnya. Namun, Suen menangkap lengannya sambil berkata bahwa seorang biksu seharusnya tidak mengutuk. Suen mencoba membantingnya ke tanah, tetapi saat itu juga, biksu tersebut berubah menjadi emas padat. Seluruh rumah meledak, dan seseorang melompat melalui atap. Biksu itu, yang terkesan karena dia selamat hanya berkat tekniknya. Di tengah udara, Suen sudah mendekat.
Dia melayangkan tendangan, tetapi biksu itu kembali berubah menjadi emas. Namun, kali ini Suen tetap membantingnya ke tanah. Biksu itu bangkit lagi, tetapi Suen sudah menyerangnya lagi. Kali ini, biksu tersebut membekukan tubuh Suen. Dia memperingatkan bahwa seberapapun hebatnya Suen dalam seni bela diri, dia tidak akan bisa menang. Biksu itu mulai mengisi energi ke bola hitam yang berbahaya, sambil berkata bahwa dia terkesan anak itu bisa bertahan selama ini. Tapi anehnya, Suen justru tertawa. Biksu itu mencemooh, mengatakan Suen terlalu berani untuk tersenyum dalam situasi seperti ini. Dia melemparkan bola hitam itu, teknik Purple Void Thunder, yang langsung menghantam tubuh Suen hingga terpental melewati seluruh gunung, meninggalkan kawah besar. Biksu itu melihat ke langit, dan mengucapkan selamat tinggal kepada lawannya yang gugur. Namun, tiba-tiba sehelai daun menyentuh lengannya. Dia berbalik, dan Suen sudah berdiri di belakangnya, memegang bola energi yang sama dengan yang dia gunakan tadi. Biksu itu menuntut penjelasan, bagaimana Suen bisa tetap hidup dan menggunakan tekniknya. Namun, Suen hanya diam dan melemparkan serangan itu langsung ke dadanya. Biksu itu terhempas melewati kuil, menghantam dinding jauh di belakang. Dia tidak bisa memahami, bagaimana anak yang baru mulai bertarung sudah bisa menggunakan teknik yang membutuhkan bertahun-tahun untuk dikuasai. Lalu, Suen muncul di depannya. Sebelum kematiannya, biksu itu bertanya, bagaimana Suen bisa mempelajari semua teknik dengan begitu cepat. Kilas balik sedikit, kita melihat saat Suen berlari melintasi medan pertempuran, dia membuka inventarisnya. Di dalamnya, terdapat beberapa gulungan yang ditulis oleh Lei Yu, sang kaligrafer tercinta. Lei Yu terlihat sangat kelelahan setelah membuatnya. Namun akhirnya Lei Yu berhasil menyelesaikan semua gulungan itu. Tanpa pikir panjang, Suen langsung melahap semuanya sekaligus. Katakan apa saja, tapi bocah licik ini benar-benar tahu cara memanfaatkan sistemnya. Setelah itu, Suen berkata kepada biksu untuk memperhatikan karena dia akan menjelaskan sesuatu. Suen menghilang, dan sebelum biksu itu bisa bereaksi, Suen menghantamkan tinjunya ke dada biksu tersebut sambil berkata, diam dan mati. Suen menambahkan, bahwa meskipun dia tidak bisa menggunakan teknik petir lagi, dia akan menghajar biksu itu tanpa ampun hingga tidak sadarkan diri. Suen melancarkan serangan bertubi-tubi, sementara biksu itu merintih kesakitan. Dengan lemah, biksu itu bertanya apa kesalahannya. Dia menjelaskan bahwa penduduk desa telah menderita akibat perang dan kelaparan terlalu lama, jadi dia hanya mencoba membebaskan mereka dari penderitaan. Ternyata, saat dia menggunakan teknik pembekuan itu, dia bahkan meneteskan air mata karena terpaksa melakukannya. Namun, kini biksu itu mulai memasuki mode iblis gila, sambil berkata bahwa semua yang dia lakukan adalah demi kebaikan. Suen terkejut, karena biksu itu masih bisa bergerak. Biksu itu menyatukan kedua tangannya, dan mengaktifkan teknik formasi. Cahaya ungu menyebar ke seluruh kuil, menciptakan penghalang. Itu adalah teknik Void Prison, dan Suen, sambil menatap ke atas, tidak percaya biksu itu masih memiliki teknik lain. Setelah kilatan cahaya itu, biksu tersebut menghilang di depan matanya. Masalahnya sekarang, Lei Yu tidak akan bisa menganalisis apapun dari luar, jadi Suen harus mengatasinya sendiri. Dari atas formasi, petir emas menghantam rumah tempat mereka bertarung. Suen berhasil menghindar ke samping, mengaktifkan Steel Body, dan langsung berlari menuju pusat formasi. Tiba-tiba, bola energi itu membuka mata, dan berubah menjadi matahari raksasa. Suen menyadari itu adalah gabungan dari teknik pembekuan dan teknik petir. Bocah malang itu terlempar ke atap seperti sampah, lalu terguling jatuh. Beruntung dia masih hidup, tapi masalahnya, setiap kali dia bergerak, dia langsung membeku lagi. Sepertinya, kemampuan biksu itu, sekarang tidak memiliki waktu jeda sama sekali. Saat itu, biksu yang telah sepenuhnya berubah menjadi iblis, mendekat dan langsung menghantam tulang rusuk Suen. Serangan itu berhasil, menghempaskan Suen sekali lagi. Suen mencoba mengaktifkan body hardening, di saat-saat singkat ketika dia bebas bergerak. Namun, masalahnya, 3 bola energi lagi muncul di sekelilingnya. Bocah malang itu tahu, dia bahkan tidak diberi kesempatan untuk bernapas. Petir dahsyat lainnya menghantamnya, menghancurkan rumah sepenuhnya. Dari kejauhan, Lei Yu melihat badai petir itu sambil memanggil tuannya. Dia menulis di bukunya secepat mungkin, sambil berkata pada dirinya sendiri, agar Suen bertahan sedikit lebih lama, karena dia hampir selesai. Di tengah kehancuran itu, biksu iblis menginjak dada Suen sambil mengejeknya. Dia mengejek, apa yang terjadi dengan tawa itu? Suen, dengan sisa-sisa tenaganya, memaksakan diri untuk tertawa, hanya untuk mengganggu biksu itu. Hal ini membuat biksu semakin marah. Dia bersiap melancarkan pukulan, sambil berkata bahwa dia akan membekukan Suen selamanya. Namun, tiba-tiba Suen mengaktifkan sebuah formasi dalam gaya Jotokazen yang penuh. Dia memperluas domainnya sendiri di dalam domain sang biksu iblis. Sang iblis, yang kebingungan total, menuntut penjelasan bagaimana hal itu bisa terjadi. Dia tidak punya ide bagaimana bocah ini bisa melakukan semua itu, tetapi dia bersumpah akan membunuhnya, dan mencuri akar spiritualnya. Pada saat itu, semua bola energi yang ada bergabung menjadi satu bola besar di atas kepala Suen. Dengan senyum penuh percaya diri, Suen bertanya, apakah ini akhirnya serangan terakhir? Bola energi itu bergerak ke arahnya, tetapi dia tetap berdiri tenang, mengaktifkan teknik pembekuan miliknya. Saat itu juga, auranya meledak keluar, membekukan tidak hanya serangan tersebut, tetapi juga sang iblis itu sendiri. Seluruh gunung membeku. Biksu itu tidak bisa memahami apa yang terjadi.
Bahkan formasinya sendiri ikut membeku bersama dengan segala sesuatu di sekitarnya. Lebih dari itu, dia tidak bisa merasakan apapun, hanya suara pikirannya sendiri yang bergema. Sementara itu, Suen sedang mengisi bola energi kecil, bersiap melancarkan serangan. Iblis itu sama sekali tidak tahu apa yang sedang dipersiapkan oleh bocah ini. Dia berpikir mungkin dia masih bisa melarikan diri atau bahkan bertahan. Tapi ya, dia segera mengetahui jawabannya, karena serangan Suen itu menghancurkan dirinya dan membelah langit. Setengah gunung lenyap, dan sepertinya dia tidak selamat dari serangan itu. Biksu jahat itu telah dieliminasi, dan Suen naik ke level 4. Tidak hanya itu, dia juga berhasil membuka semua teknik milik sang biksu, dan mendapatkan kemampuan baru. Ketika para muridnya berada di dekatnya, kekuatannya meningkat. Sebaliknya, para muridnya juga menjadi lebih kuat ketika dia berada di sekitar mereka. Sementara itu, Yin Fang sedang berdiri di jembatan, merasa cemas karena sang guru belum kembali. Begitu Suen muncul, dia langsung berlari menghampirinya, dan bertanya kemana Lei Yu pergi. Suen menjelaskan bahwa Lei Yu sudah kembali ke toko, tetapi dia ingin tahu mengapa Yin Fang terlihat begitu gugup. Yin Fang menjelaskan bahwa sang patriark sudah kembali. Di mansion keluarga Ye, di aula utama, Suen membuka pintu. Saat dia melangkah masuk, dia langsung merasakan niat membunuh yang sangat kuat. Sesuatu bergerak cepat mendekatinya. Sosok yang berdiri di depan pintu adalah sang patriark. Suen segera menyadari bahwa pria tua itu sedang memperluas auranya untuk mengujinya. Kemudian, Suen maju dengan penuh percaya diri. Pria tua itu terlihat terkesan. Tampaknya, rumor yang dia dengar tidak bohong. Bocah ini benar-benar memiliki potensi luar biasa. Namun, tiba-tiba pria tua itu tertawa, dan niat membunuhnya menghilang begitu saja. Suen, yang sudah berada di dekatnya, bertanya-tanya mengapa niat membunuh itu hilang begitu tiba-tiba. Pria tua itu kemudian berbalik, membuka kedua lengannya lebar-lebar, dan berkata, "Nak." Suen terkejut sejenak. Ya, benar, protagonis kita sebenarnya adalah anak dari pria tua ini. Pria tua itu tersenyum, mengatakan betapa bangganya dia melihat Suen tumbuh sebesar ini. Dia bahkan ingin memeluknya. Namun, Suen merasa curiga. Ada apa dengan perubahan sikap mendadak ini? Sang ayah duduk sambil berkata bahwa dia telah memperhatikan kerja keras putranya. Dia bertanya, apakah Suen menginginkan emas, harta karun, atau mungkin seorang wanita? Tapi melihat senyuman di wajah pria tua itu, Suen merasa terganggu. Bagaimana mungkin, seseorang yang baru saja kehilangan istri dan putranya, bisa tersenyum seperti itu, kepada anak laki-laki tidak sahnya yang baru berusia 20 tahun. Suen tahu pasti ada sesuatu di balik semua ini. Tapi jika pria tua itu begitu murah hati, pasti dia menginginkan sesuatu sebagai balasannya. Adegan berganti. Seperti biasa, Suen dikelilingi oleh wanita-wanita cantik, sementara semua orang yang melihat terkejut. Ternyata, Suen membuat permintaan besar. Dia meminta seluruh mansion untuk dirinya sendiri. Yin Fang, penasaran bagaimana dia mendapatkan begitu banyak uang. Suen hanya menjawab bahwa dia meminjam sedikit dari harta keluarga patriark. Sementara itu, sang patriark benar-benar murka. Dia memang berjanji akan mengabulkan permintaan apapun, tetapi bocah itu benar-benar mengosongkan seluruh harta keluarga. Terima kasih telah menonton video dari Alur Cerita Manhwa. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi untuk update terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.